Tuhan, sungguh luar biasa pagi hari ini. Mari kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita akan siapkan hati untuk beribadah. Mazmur 100 ayat 2 dan 3a. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punyalah Dia kita. Mari kita semua pujikan dengan pujian Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhilah aku dengan Roh-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Tuhan Yesus datang membawa damai. Kedatangan Tuhan Yesus menjadi harapan bagi semua orang yang merindukan damai. Di minggu Advent keempat ini, kita diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangannya. Mari kita mempersiapkan diri, kita menyambut kedatangan Kristus Tuhan. Jemaat semua kita bangkit berdiri. Mari kita pujikan dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Buka hati jemaat. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati. Buka hati untuk jalanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Roh-Mu yang
altarku menyembahmu. Mari kita tagiskan ibadah ini. Ibadah Minggu Advent keempat ini kiranya berlangsung di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita mengingat akan kasih Tuhan bagi kita umat yang telah diselamatkannya. Mari kita sama-sama pujikan dengan pujian Darah-Mu Yesus. Bermasmur bagimu, karena ku tahu telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Sukanya bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenalan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenalan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Kita sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan seharusnya membawa damai dalam kehidupan bersama. Tetapi kita gagal karena lebih senang mengikuti kehendak diri sendiri daripada membawa damai bagi sesama. Untuk mempersiapkan doa pengampunannya, kita pujikan dengan pujian Waktu Tuhan Tolong Saya. Tulus sajamu dari jauh Tuhan, orang yang terhilang dan ku telah
marilah kita masing-masing secara pribadi mengaku dosa dan memohon pengampunannya kepada Bapa di surga. Bapa Surgawi, setiap kami secara pribadi telah mengakui dosa dan memohon pengampunannya. Kiranya Bapa mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah. Pengampunan seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita sama-sama pujikan dengan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah diselamatkan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berterima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah
membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus dan baptisan kudus. Untuk mempersiapkannya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan dengan pujian Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa, benar Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Karena dikala kami sudah percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ini bukan milik kami lagi, tapi milik Kristus. Dan dunia dan segala apa yang ada dalamnya tidak akan sanggup merebut kami dari tangan-Mu yang penuh kasih itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan terima kasih Tuhan, ada juga firman Tuhan yang terus menuntun kami agar kami boleh kuat, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dan tawar dunia ini. Yang saat ini kami akan belajar bersama. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Roh-Mu yang kudus yang ada di hidup kami memberikan pengertian bagi kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berbicaralah kepada kami semua dan mampukan hamba-Mu dalam menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan ada bagi kita. Kita ada di 2 minggu terakhir sebelum tahun 2022 ini berakhir. Anugerah Tuhan yang boleh menolong kita selama 49 minggu di kehidupan di tahun 2022. Dan kita percaya di dalam Tuhan dunia tidak akan bisa merebut kita dari kasih Allah. Karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka itu
pasti akan ada jalan keluar. Nah, di hari ini kita merenungkan dengan tema yang tentunya kita rindukan bersama, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan orang percaya. Nah, mengawali tema ini saya memberikan kesaksian di mana di pertengahan tahun ini ada satu kegiatan yang dilakukan oleh Sinode GKI, yaitu Pertemuan Hamba Tuhan Nasional. Nah, pada waktu kegiatan ini diinformasikan, sebenarnya saya berpikir yang mustahil kami akan bisa mengikuti kegiatan ini. Karena apa? Ada kegiatan besar yang kita lakukan dengan butuh biaya yang besar, yaitu tentang desain pendeta dan hal-hal lain. Sehingga saya berpikir ya tidak mungkin. Apalagi ada satu kerinduan dari kami keluarga secara khusus bagi Abel, dia meminta untuk beli laptop untuk menunjang studinya, dan pasti membutuhkan biaya yang cukup untuk membeli itu. Jadi pada waktu itu saya berpikir ya tidak mungkin akan ikut kegiatan ini, karena kami memprioritaskan untuk membeli Abel laptop untuk dia pakai di semester ini. Dengan kegiatan perkuliahan yang ada, dengan apa yang ada pada kami, saya pikir tidak mungkin untuk boleh mengikuti kegiatan ini. Walaupun mungkin di hadapan orang lain itu kecil, tapi bagi kami itu hal yang besar yang saya pikir tidak mungkin. Untuk mengeluarkan biaya dari gereja pun agak tidak mungkin untuk itu, karena baru ada kegiatan besar, biaya yang besar, dan dengan keadaan keuangan yang ada. Tapi kami hanya berdoa, kalau Tuhan berkenan, maka kami akan bisa ikuti kegiatan itu. Dengan satu syarat, ini dari syarat Pak Tuhan, ada laptop mesti beli dulu. Ada laptop mesti, karena itu prioritas yang harus kami lakukan. Dan puji Tuhan, kami mendoakan walaupun di dalam hati tidak ada keyakinan, tidak rasa tidak mungkin, dan tepat pada waktunya hanya laptop Abel bisa dibeli. Dengan kondisi keuangan yang ada, ya Bapak Ibu tahu kan, itu tertulis di warta semua, ya kan. Dan yang luar biasa, setelah laptop Abel dibeli karena Tuhan memberikan berkatnya, dan ada informasi dari panitia PHTN bahwa panitia akan menanggung setengah perjalanan dari perjalanan untuk ikut PHTN. Ya, puji Tuhan. Ya kan, itu hal yang tidak mungkin. Karena pikirkan ya paling orang harus biaya sendiri ini kegiatan tersebut. Ya, minimal butuh 7-8 juta untuk mengadakan perjalanan tersebut. Dan informasi tiba-tiba diberitahu ya untuk Sulawesi bahwa panitia akan menanggung setengah perjalanan. Kami hanya menyiapkan tiket untuk sampai di Jakarta aja, untuk pergi, untuk sampai di Solo dan kembali lagi pulang, panitia membelikan tiket. Dan ternyata luar biasa di hadapan Tuhan, hal yang mustahil bagi kami ternyata itu menjadi mungkin. Dan saya percaya pun ada di antara Bapak Ibu yang berpikir hal yang tidak mustahil, hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan kita, tapi dikala kita menyerahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi mungkin, asalkan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saat ini kita pun sementara mengumpuli untuk tanah gereja, tapi saya percaya bagi kita mungkin dengan gereja yang baru kecil ini, hal itu pun pasti akan menjadi mungkin di waktunya Tuhan, karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita melihat teks yang mencatat bagian ini. Kita baca kisah tentang Sakaria dan Elisabet dalam Lukas 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Agak panjang bagian ini, tapi tidak apa-apa, berhubung juga ini di masa-masa Raya Advent kita akan menyambut dan merayakan Natal Yesus Kristus. Kita buka dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayat 5, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan kehendak Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya.
Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Malaikat melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan dia akan berjalan mendahului Tuhan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataan yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Ayat 1. Sementara itu orang banyak menantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Demikian teks bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari-hari selepas hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam setiap budaya, dalam sejarah, seringkali ada perbedaan ras. Bahkan itu pun terjadi dalam budaya bangsa Israel atau orang Yahudi pada masa itu. Kelas yang paling tinggi adalah mereka yang adalah keturunan Harun, yang menjadi imam di Israel. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, saya harap orang lewat program membaca Alkitab sudah menyelesaikan membaca Perjanjian Lama, dan kita akan mengerti tentang umat Israel, bangsa Israel. Dan para imam keturunan Harun ini adalah merupakan golongan yang boleh dikatakan lebih tinggi dari golongan-golongan masyarakat yang lain. Nah, pada waktu itu, pada masa Tuhan Yesus, di Yerusalem hiduplah kurang lebih, dalam catatan kurang lebih 20.000 orang imam keturunan Harun. Tapi hal yang menyedihkan dalam catatan bahwa sebagian besar golongan ini hidup tidak benar, hidup terlalu fanatik, hidup sombong. Mereka tinggi hati, mereka mementingkan diri sendiri. Kalau kita membaca kisah di awal-awal Injil, para golongan ahli Taurat, orang Farisi, mereka hanya mementingkan ritual yang kelihatan. Tapi sesungguhnya mereka secara rohani mereka tidak benar. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Itu kita bisa lihat, baca kisah tentang orang Samaria yang baik hati, ya kan, yang menolong orang yang dirampok, bukan imam yang lewat, tetapi orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi pada waktu itu, karena mereka menganggap orang Samaria ini adalah orang yang tidak menaati firman Tuhan. Karena dalam sejarahnya orang Samaria
kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Tapi ada beberapa keturunan imam pada waktu itu, termasuk yang dicatat di bagian ini, yaitu seorang imam tua bernama Sakaria. Nah, nama Sakaria ini adalah nama yang sangat baik, artinya Tuhan mengingat. Dan dalam catatan istrinya juga, dalam catatan sebagai seorang yang sudah tua, yaitu Elisabeth. Ia juga adalah keturunan dari Imam Harun, karena memang ada aturan pada waktu itu. Keturunan imam yang menjadi imam harus menikah dengan keturunan imam. Elisabeth ini adalah keturunan dari Harun. Kalau kita tahu siapa istri dari Elisabeth, Elisheba. Nah, itu bahasa Ibraninya Elisabeth, bahasa Yunaninya Elisabeth. Jadi sama sebenarnya. Asal arti namanya adalah nama yang indah, janji Tuhan. Dan kedua arti nama ini nanti akan terbukti di masa tua mereka. Ya memang kalau kita membaca sejarah umat Israel, orang Israel diberi nama yang punya makna yang luar biasa. Ada arti. Dan umumnya arti nama itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tentunya kehidupan kita, anak-anak kita juga pun terjadi sesuai dengan nama yang diberikan, nama-nama yang baik yang kita berikan. Kalaupun kurang baik ya, dipulihkan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, pasti akan menjadi baik. Nah, hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan kedua orang tua ini, teladani apa yang mereka lakukan sehingga hal yang mustahil bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Hal yang pertama kita bisa lihat apa yang dilakukan mereka dalam Lukas 1 ayat 6. Di situ dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, hal yang pertama supaya sesuatu yang mustahil bagi kita dapat terjadi karena pertolongan Tuhan adalah kita hidup benar di hadapan Allah dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita melihat hidup Sakaria dan Elisabeth adalah hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Mereka berserah hanya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam ayat 6 ini dikatakan di hadapan Allah. Ini suatu hal yang luar biasa. Membandingkan dengan imam-imam yang lain pada waktu itu, mereka hanya berusaha hidup benar di hadapan manusia. Tetapi Sakaria hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak memamerkan kepada orang lain, tetapi ia hidup benar di hadapan Tuhan. Sangat berbeda dengan yang tadi saya katakan, kurang lebih 20-an ribu imam yang lain. Sakaria tidak sibuk untuk mendapatkan sesuatu dari status keimanan mereka. Bahkan dicatat mereka hidup di daerah yang kecil di sebelah selatan Yerusalem. Hidup dengan sederhana. Tidak sama dengan imam-imam yang lain yang harus berusaha untuk hidup di daerah yang elit di perkotaan dan memamerkan keimaman mereka. Orang boleh baca di Injil cerita-cerita tentang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu yang berusaha untuk memamerkan secara lahiriah jabatan mereka, status mereka. Tetapi berbeda dengan Sakaria. Dia lebih mementingkan ia boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mementingkan apa yang perlu dilihat manusia dalam kehidupannya, tapi dia berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak mungkin, yang kita pikirkan tidak mungkin terjadi, tetapi kalau kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Allah sanggup menjawab itu di dalam kehidupan kita. Kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan sanggup menjawab apa yang kita pikirkan, yang kita rasa tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Karena Ia sanggup menjawab semua pergumulan-pergumulan manusia yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, suatu yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita boleh melihat, walaupun Sakaria dan Elisabeth sudah hidup benar di hadapan Tuhan, itu bukan berarti mereka tidak mengalami masalah sama sekali. Itu bukan berarti mereka tidak ada pergumulan. Itu bukan berarti mereka ada sesuatu yang mereka harapkan dan belum terjadi di dalam kehidupan mereka.
Bahkan pergumulan yang mereka hadapi adalah pergumulan yang besar pada waktu itu. Bahkan dianggap sangat besar untuk kehidupan suami istri pada waktu itu, apalagi seorang imam. Di ayat 7 dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dan memang stigma yang melekat pada waktu itu, kalau seorang suami istri menikah dan tidak punya anak, sebagian berpendapat bahwa mereka melakukan dosa besar di hadapan Tuhan. Ya puji Tuhan, di masa ini tidak ada lagi, karena ada pemulihan dari Tuhan. Kita percaya bahwa dikala kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan kita percaya, kalaupun di kehidupan kita tidak ada anak-anak yang Tuhan hadirkan lewat secara jasmani kita, bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu itu, pada masa itu secara khusus, di masa orang-orang Yahudi tidak punya anak, berarti mereka berpendapat bahwa ada hal yang salah di dalam kehidupan mereka. Ada dosa yang tersembunyi di dalam kehidupan imam ini, Imam Sakaria ini. Dan ini seolah-olah tidak ada jalan keluar, karena dikatakan dalam ayat 7 tadi, mereka sudah lanjut umur, sudah tua, dan secara alami sangat mungkin untuk ada keturunan di dalam kehidupan Sakaria dan Elisabet. Tidak mungkin. Nah, sebenarnya ada jalan keluar pada waktu itu kalau Sakaria mau. Ada kebiasaan pada waktu itu, tidak ada anak boleh menjadi syarat untuk sang suami menceraikan istrinya, cari wanita lain supaya ada keturunan. Itu kebiasaan pada waktu itu. Boleh mencari istri lain supaya ada keturunan, dan sang imam ini punya keturunan untuk melanjutkan tugas keimamannya. Karena kita tahu kan pada waktu itu, imam itu mewariskan tanggung jawab imam kepada anaknya dan seterusnya. Ini hal yang biasa pada waktu itu. Kalau di masa ini jangan, itu bukan hal yang biasa. Karena Tuhan melarang itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Sakaria bisa melakukan itu, dan itu dianggap wajar pada waktu itu. Cari istri lain untuk mendapatkan anak. Tetapi Sakaria tidak menempuh hal itu, karena ia tahu ini tidak benar di hadapan Tuhan, walaupun itu sudah menjadi kebiasaan. Apa yang dia lakukan pada waktu itu? Sakaria berdoa kepada Tuhan. Nah, inilah hal yang kedua yang bisa kita lakukan supaya yang mustahil dalam kehidupan kita bisa terjadi. Yang tadi pertama, hidup benar, taat di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita berdoa. Sakaria yakin walaupun ia mengalami permasalahan yang sulit, situasi yang sulit, atau suatu hal yang tidak mungkin ada dalam kehidupannya, tapi dia percaya Tuhan itu sanggup dan Maha Kuasa dan sanggup menjawab setiap doa-doa umatnya. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, sehingga dicatat dalam ayat 13, kalau kita lihat ada kalimat sebab doamu telah dikabulkan. Ini perkataan malaikat. Sebab doamu telah dikabulkan. Walaupun memang tidak ada catatan bahwa Sakaria berdoa, tetapi lewat pernyataan malaikat ini, doamu telah dikabulkan, menunjukkan bahwa Sakaria pasti membawa pergumulan-pergumulan ini setiap waktu kepada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, supaya hal yang mustahil, yang mungkin sementara ada dalam pikiran kita, sementara ada dalam kehidupan kita, bisa terjadi. Bawalah itu kepada Tuhan. Karena kita percaya, dan seperti apa yang disaksikan oleh Sakaria dan Elisabet, itu pun dijawab oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi. Sakaria membawa dengan mengakui masalahnya pada Tuhan, membawa pergumulannya kepada Tuhan, dan pasti itu sering dilakukannya, sehingga Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan walaupun sementara mengalami masalah, dicatat di sini Sakaria tetap melakukan tugas pelayanan.
Sehingga hal yang berikut yang bisa kita pelajari, selain hidup benar di hadapan Tuhan, hidup taat di hadapan Tuhan, membawa setiap masalah pergumulan kita yang diberikan kesempatan, dan kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Mari terus melayani Tuhan, walaupun ada masalah di dalam kehidupan kita. Masalah harusnya tidak menghambat kita untuk melakukan tugas pelayanan kita kepada Tuhan. Jika kita dengan rendah hati mau datang kepada Tuhan, membawa masalah-masalah pergumulan kita, maka mari kita terus melayani Tuhan di bagian yang dipercayakan kepada kita. Sakaria menggumuli, bayangkan dia datang dalam rombongannya untuk melayani Tuhan, pasti imam-imam yang lain mungkin benci dia. Melayani Tuhan, tidak ada keturunan, pasti kau melakukan dosa dan sebagainya. Tapi kita boleh melihat Sakaria tetap melakukan tugasnya. Dia tetap melayani Tuhan, sambil pasti dalam pelayanan pun dia tetap senantiasa berseru kepada Tuhan, meminta untuk Tuhan memberikan jalan keluar atas pergumulan yang sementara ia hadapi. Karena Tuhan tahu dan ingin melakukan dan menjawab doa-doa orang-orang percaya yang kelihatan mungkin, yang kelihatan tidak mungkin untuk terjadi. Tuhan punya kerinduan untuk memberikan jalan keluar di dalam kehidupan orang percaya yang senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan, yang senantiasa berseru kepada Tuhan, dan tetap setia memberi diri dalam hidup untuk boleh melayani dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang berikut yang bisa kita lihat, hari yang ditunggu itu tiba bagi seorang Sakaria, di mana dengan semangat ia memulai untuk melakukan tugas pelayanannya. Ayat 8 dan 9 di situ dikatakan, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, siapa yang dikasih Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayan di bait suci sesuai dengan apa yang diatur oleh Raja Daud pada waktu itu di bait Allah, maka para imam ini dibagi dalam 24 bagian untuk melayani selama sebulan. Jadi ada 24 tim, di mana setiap kaum dibagi dalam 2 tim dan harus melayani selama yang dipercayakan 1 minggu sekali. Nah, rombongan Elia ini yaitu kaum Abia, salah satu yang mendapatkan tugas untuk melayani di bait suci dan diundi. Dan untuk melayani itu setiap kaum itu ada kurang lebih 1000 orang yang antre, yang menunggu untuk diberi kesempatan dalam pelayanan. Dan dalam bagian ini mujizat terjadi. Tuhan memberikan kesempatan bagi Elia, kaum Abia dan Elia yang terpilih untuk melayani di bait Allah pada waktu itu. Nah, kita boleh melihat di sini, Sakaria untuk melayani di bait Allah. Sakaria mendapat giliran dan dia dibantu oleh 2 temannya untuk boleh melakukan pelayanan ini, di mana seorang teman akan membersihkan tempat pembakaran ukupan pada waktu itu, kemudian orang kedua akan membakar ukupan, dan setelah itu Elia akan masuk di ruang kudus dengan memakai jubah imam dan mengadakan pembakaran ukupan di sana. Kalau kita lihat dalam ayat 10 menjelaskan itu. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Di saat asap mengepul keluar dari bait Allah, maka jemaat akan memuji Tuhan. Itu ritual di tempat di bait Allah pada waktu itu. Dan sementara Elia mengadakan ritual itu, dalam catatan ini tiba-tiba ada suara malaikat. Ada malaikat yang menampakkan diri, yang berdiri di sebelah kanan altar. Nah, selaku yang dikasih Tuhan, pada masa Elia, kalau kita membaca dalam sejarah Israel, suara malaikat Tuhan sudah hampir kurang lebih 400 tahun tidak terdengar setelah terakhir kali berbicara, firman Tuhan berbicara kepada Maleakhi. Jadi ada masa 400 tahun dari kitab Maleakhi sampai kisah tentang Yohanes Pembaptis ini, Allah tidak pernah berbicara lagi secara langsung kepada umat Israel kalau kita baca.
Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama kan seringkali Tuhan memakai nabi-nabinya untuk berbicara menyuarakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi sudah 400 tahun, dan inilah boleh dikatakan tahun ke-400, dan Allah berbicara langsung lewat malaikat Gabriel, berfirman langsung kepada umatnya, secara khusus kepada Sakaria. Ayat 13 dan 14, apa yang disampaikan oleh malaikat pada waktu itu? Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka atas kelahirannya itu." Ini janji Tuhan, jawaban Tuhan atas sesuatu yang dianggap tidak mungkin terjadi dalam kehidupan Sakaria dan Elisabet. Tapi kemudian Tuhan menjawab lewat janji ini. Bahkan apa yang diharapkan, yang dipikirkan oleh Sakaria, mungkin yang penting ada keturunan untuk melanjutkan namanya sebagai imam di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi Tuhan ternyata menjanjikan lebih, dengan anak yang akan ia ada di dalam kehidupannya. Di sini dikatakan banyak orang akan bersukacita akan kelahirannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mendengar pemberitaan ini, Sakaria, walaupun dia sudah sering mendoakan, dia sangat mengharapkan, tapi kita boleh melihat terkadang sesuatu yang tidak mungkin, yang sudah begitu banyak ada dalam pikiran, dan itu terjawab, kadang-kala kita pun menjadi ragu. Padahal Tuhan sudah percaya. Kadang-kala iman kita menjadi lemah. Apakah mungkin itu terjadi? Apakah mungkin itu jawaban dari Tuhan? Dan ini juga terjadi dalam diri Sakaria. Ayat 8 di situ dikatakan, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur." Kita boleh melihat di sini seolah-olah ada ketidakpercayaan dari Sakaria. Walaupun memang dia senantiasa, pasti setiap hari sama dengan kita saat ini. Kalau kita ada yang sesuatu yang kita inginkan, walaupun itu tidak mungkin, paling orang seringkali membawa itu dalam doa, dan harusnya demikian. Tapi setelah ada janji dan jawaban itu, kadang-kala juga ada pemikiran seperti Sakaria. Bagaimana mungkin itu hal itu terjadi di dalam kehidupan ini? Seolah-olah tidak memiliki keyakinan. Iman yang semakin melemah, walaupun ada kerinduan untuk itu terjadi. Tapi setelah ada janji dan jawaban dari Tuhan, kadang-kala orang tidak percaya akan hal ini. Dan ini juga yang terjadi di dalam kehidupan Elia. Tapi yang luar biasa, Tuhan menguatkan. Dan saya percaya itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menguatkan Sakaria untuk meyakini bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi. Hal yang dijanjikan itu pasti dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan tanda. Dan memang kadang-kala manusia kan ingin tanda. Tuhan, kalau memang itu tak mau terjadi, apa itu tanda? Saya pun seperti di awal saya kan kesaksian, jika Tuhan sejauh laptop Abel bisa dibeli, saya percaya pasti bisa untuk ya kan? Karena itu tanda yang Tuhan berikan. Elia juga demikian. Kalau kita lihat ayat 20, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Dan itu pun terjadi di dalam diri Sakaria. Setelah dia menyelesaikan tugas keimamannya di dalam bait Allah, pendengaran dari Sakaria hilang, suaranya pun hilang. Seperti apa yang ada yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Ya memang sebaiknya orang tidak mengalami hal seperti ini. Kalau memang mau terjadi, langsung terjadi. Nah, ada masalah baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kala Tuhan untuk meneguhkan janjinya, Tuhan memberikan tanda supaya orang boleh percaya. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Sakaria. Tapi Sakaria tidak bersedih dengan itu. Tapi Sakaria pasti di dalam hatinya, pasti ini akan terjadi.
Tuhan sudah meneguhkan dengan tandanya lewat apa yang terjadi di dalam dirinya. Ini memberikan pemahaman bagi dia, dan pada akhirnya apa yang tidak mungkin itu terjadi. Di ayat 24 di situ dikatakan, beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan Zakaria. Bukan karena dia imam, bukan karena mungkin kami hamba Tuhan, tapi sesungguhnya kita pun bisa terjadi, itu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apa artinya sebuah jabatan imam, sebuah jabatan hamba Tuhan kalau tidak taat kepada Tuhan, tidak hidup benar di hadapan Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara pun, sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi kalau kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Zakaria. Apa yang tidak mungkin yang kita pikirkan akan dapat terjadi. Tantangan di tahun 2023 katanya ada kemerosotan ekonomi. Mungkin orang berpikir dengan situasi saya saat ini. Kami juga kadang-kadang berpikir, aduh situasi begini bagaimana nanti. Tapi lewat bagian ini menguatkan kita bahwa sesuatu yang tidak mungkin, asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, di hadapan Tuhan pasti akan menjadi mungkin, pasti akan terjadi seperti apa yang dialami oleh Zakaria dan Elisabeth dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, usaha kita, dalam kehidupan pergumulan-pergumulan yang sementara kita hadapi. Asalkan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau senantiasa membawa doa-doa kita kepada Tuhan, kita mau terus memberi hidup kita dalam pelayanan di bagian-bagian kita yang Tuhan percayakan. Sesuatu yang mustahil bagi kita dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kami. Ada banyak hal yang dalam pikiran kami tidak mungkin terjadi. Tetapi lewat bagian firman ini Tuhan, kami boleh belajar dari Zakaria dan Elisabeth. Sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan mereka ternyata menjadi mungkin di hadapan Tuhan, karena Tuhan berbelas kasih bagi mereka. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka senantiasa melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biar itu juga menjadi bagian kami, supaya hal-hal yang kami lihat tidak mungkin, yang mungkin sementara ada dalam hidup kami, ataupun yang kami pikirkan di hari-hari ke depan hidup kami, bahkan memasuki tahun 2023, dapat terjadi karena Allah sanggup memberikan jawaban. Karena Tuhan sanggup memberikan jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian pada kaki salib. Diundang kepada para majelis untuk boleh ambil bagian bersama-sama. Pada kaki salib-Mu Yesus ku bagimu. Ayah
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan karya-Mu melalui penderitaan dan pengorbanan-Mu di Kalvari. Saat ini kami yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami yang adalah murid Kristus, pengikut-pengikut-Mu, akan merayakan perjamuan kudus. Biarlah Engkau melayakan kami, dan memohon Tuhan memimpin kami untuk mengingat dan memperingati akan pengorbanan-Mu yang luar biasa itu di kayu salib, menebus dosa-dosa kami sehingga kami boleh dibenarkan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita ikuti tentang penetapan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 5 mulai ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Demikianlah setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus untuk memperingati akan Kristus, kita menerima ini sebagai tanda dan meterai akan kasih setianya kepada kita. Kita meyakini hal ini di dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan serta memperoleh hidup yang kekal. Hal ini sungguh benar seperti yang kita pahami bahwa roti yang dipecahkan dan air anggur dicurahkan kalau kita makan dan minum ini menjadi peringatan akan Yesus Kristus. Demikianlah perjamuan kudus berarti bagi kita bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya dan kematiannya di atas kayu salib telah menebus segala dosa kita dengan menanggung hukum kita. Nah, ini yang harus menjadi keyakinan kita bahwa Yesus telah menanggung dosa-dosa kita lewat kematiannya di kayu salib. Bahwa Tuhan Yesus mengadakan perjanjian yang baru dengan kita, Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakan kepada kita supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang kekal. Bahwa Tuhan Yesus menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang benar yang patut kita tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Yang dua tadi relasi kita dengan Tuhan, yang ketiga ini adalah relasi kita dengan sesama kita. Nah, semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh yang Kudus menolong kita. Amin. Saat ini kita terundang untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar kita dikenyangkan dengan roti sorga, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga sebagai pengantara kita kepada Bapa. Kita arahkan kita kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mari meja perjamuan Tuhan sudah disiapkan bagi kita murid Kristus, orang yang percaya kepada-Nya.
Yesaya 53 tertulis demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang ditikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dihina, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Marilah kita berdiri dan kita mengangkat roti di tangan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Mari kita mengangkat cawan di tangan dan mengucap syukur. Cawan yang berisi anggur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya dengan membaca Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat 4. Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mengangkat engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa syukur. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah melayakkan kami dan berkenan bagi kami untuk merayakan perjamuan kudus di tahun 2022 ini, di perjamuan kudus terakhir ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan kembali lagi dikala kami mengakhiri tahun 2022 ini, bahwa Engkau telah berkorban untuk keselamatan kami. Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena kami percaya akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Tolong kami untuk tidak pernah menyia-nyiakan karya dan pengorbanan-Mu bagi kami dengan hidup takut akan Engkau. Di 2 minggu terakhir di tahun 2022 ini, mampukan kami untuk hidup takut akan Engkau, hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan di tahun 2023 kami, mampukan kami untuk hidup berkenan kepadamu. Hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari sambil kita membawa persembahan syukur perjamuan, sekaligus kita mengantarkan cawan yang ada, kita angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Benar Tuhan, karya terbesar dalam kehidupan kami
Dikala kami orang-orang yang berdosa ini boleh dibenarkan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, tubuhmu yang terpecah-pecah bagi kami, darahmu yang tercurah bagi kami bersyukur Tuhan. Kami orang-orang yang tidak layak tapi dilayakkan oleh Tuhan. Kami orang-orang yang tidak benarkan tapi dibenarkan oleh Tuhan di hadapan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengingatkan lagi akan karya-Mu ini lewat sakramen perjamuan kudus. Tuhan menolong kami semua. Menolong kami semua untuk boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, sambil terus mengingat pengorbanan-Mu yang sangat besar itu, yang tidak bisa kami gantikan. Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Kami bersyukur kepadamu untuk sakramen perjamuan kudus di kali terakhir di tahun 2022 ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan melanjutkan dengan baptisan kudus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di kebaktian ini kita juga akan ada pelayanan sakramen baptisan kudus secara khusus bagi anak yang terkasih, adik Reva. Nah, sekretaris jemaat akan membacakan nama yang akan dibaptis serta saksi baptisan. Di Bapak Ibu Saudara yang disebut di bawah ini boleh datang ke depan berdiri di depan. Baptisan anak, nama Revalin Kristi Dahari, lahir Lubuk 21 Desember 2020. Anak dari orang tua, ibu bapak dari Amdi Dahari dan Ibu Dina Sidupa. Adapun saksi-saksi, pertama Bapak Yopi Pandean, kemudian kedua Ibu Diaken Kristia Valentine, Bapak Franky Yolex Engko, dan Ibu Siska Lovitas Wawa, serta Saudara Rizka Biran Hadir. Selagi mari datang ke depan, berdiri di depan. Ya, nanti sebentar untuk baptis. Mari kita ikuti pengajaran singkat tentang baptisan, walaupun sebagian kita sudah memahaminya. Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke surga telah berpesan kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18 dan 20. Nah, baptisan kudus menyatakan bahwa kita dan anak-anak kita sejak semula adalah orang-orang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi anak-anak kita. Firman Tuhan memberitakan tidak ada yang benar seorang pun tidak, tetapi kasih karunia Tuhan besar bagi kita semua, termasuk anak-anak kita. Karena itu tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Hal itu dinyatakan dalam sakramen baptisan yang ditandai dengan pembasuhan dengan air yang menunjuk kepada pembasuhan dosa-dosa kita dan anak-anak kita oleh darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Perintah baptisan seperti dalam Matius 24 ayat 19 terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini hal yang paling utama dan dilakukan dalam nama Allah Tritunggal. Gereja GKI mengandung prinsip bahwa pembaptisan itu dilakukan dengan air, dan kedua cara baptisan yang dilakukan oleh gereja di masa kini pun bisa dilakukan oleh gereja GKI, dan saat ini kita melakukan dengan baptisan pembasuhan. Dibaptiskan dalam nama Allah Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita. Dia hendak mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan sebagai ahli warisnya.
Dibaptiskan dalam nama Anak memeteraikan kepada kita bahwa oleh pengorbanan Yesus Kristus Tuhan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak bekerja di dalam hati kita dan mengaruniakan hidup yang baru karena persekutuan dengan Kristus dari hari ke hari. Dengan dibaptisnya anak berarti orang tua telah menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk menikmati janji-janji Allah dan juga konsekuensi memenuhi tuntutan yang harus dipenuhi untuk penerapan akan janji-janji Allah. Selama anak belum dapat mengerti dan memahami sehingga ia boleh menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus secara pribadi, maka orang tua bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, pengajaran, dan didikan agar kelak anak dengan kasih anugerah Allah dapat mengakui imannya dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya serta menjadikannya sebagai satu-satunya yang berkuasa atas hidupnya. Begitu pula dengan saksi-saksi baptisan atau orang tua baptis memiliki tanggung jawab yang sama dengan orang tua untuk membawa anak ke dalam pengenalan akan Tuhan sehingga kelak anak akan menyatakan imannya. Itulah di bagian Matius 28 tadi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diajarkan kepada kita. Mari diundang orang tua atau saksi baptisan untuk berdiri di tempat. Orang tua dan saksi baptisan untuk boleh berdiri di tempat. Sebanyak orang beriman dan telah menerima baptisan kudus, saudara-saudara telah mengerti tentang arti baptisan kudus seperti dalam pengembalaan yang sudah kita lakukan dan juga yang didengarkan tadi, yaitu sebagai tanda yang memeteraikan perjanjian Allah dengan kita dan anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang ada dalam perjanjian dengan Allah. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara bermaksud demikian, maka kami persilakan saudara-saudara menjawab pertanyaan berikut. Apakah saudara percaya bahwa anak-anak saudara, secara khusus adik Reva ini, meskipun dikandung dan diperanakan dalam dosa, tapi berdasarkan kasih Allah di dalam Yesus Kristus, menerima pengampunan dosa dan masuk ke dalam persekutuan gereja yang kudus? Kedua, apakah saudara berjanji sebagai orang tua dan saksi baptisan akan mendidik anak-anak saudara untuk hidup dalam persekutuan keluarga dan jemaat yang kudus sampai ia dapat menyatakan pengakuan imannya, percaya kepada Yesus secara pribadi dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan sesuai dengan isi Alkitab? Orang tua dan saksi baptisan, apakah jawab saudara? Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pengakuan dari orang tua, dari adik Reva, juga saksi baptisan atau orang tua baptis dari Reva. Biarlah Tuhan meneguhkan pengakuan mereka. Ada banyak hari waktu yang harus dilewati bagi mereka untuk boleh mengarahkan Reva hingga dia boleh datang kepada pengakuan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ia dapat mempertanggungjawabkan imannya dikala ia dewasa nanti di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong orang tua dan saksi baptisan, orang tua baptis, untuk ambil peran mengarahkan adik Reva dalam pertumbuhannya mulai hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Tuhan meneguhkan mereka dan memampukan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diundang adik Reva bersama dengan orang tua baptis datang ke depan. Revalin Kristi Daharin, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera Allah menyertai engkau dan anak-anakmu sekarang dan selamanya. Amin. Silakan buat berdiri di depan. Ini orang tua Bapak. Ada perempuan semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kami serahkan adik Revalin Kristi Daharim ke dalam kasih saudara-saudara sebagai anggota tubuh Kristus, menjadi satu dengan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah adik Revalin Kristi Daharim, sambutlah dia dengan melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita angkat pujian kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan Allah kami, penguasa alam semesta, pemilik hidup kami. Engkau juga adalah pemilik dari adik Revalin Kristi Daharim. Tuhan, terima kasih. Di hari ini kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan, lewat sakramen baptisan kudus. Kami percaya perlindungan yang sempurna menjadi bagian Reva sejak ia dilahirkan hari ini, bahkan di hari-hari ke depan. Perlindungan yang sempurna menjadi bagian dari adik ini. Bahkan Tuhan menuntun dia, memampukan dia untuk boleh bertumbuh di usianya hari lepas hari, dan dia boleh kelak menjadi anak yang mengasihi Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, anak yang melayani Tuhan. Memberkati orang tua, Bapak Anggi dan Ibu Dina, kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Mampukan dia mereka untuk mengarahkan Reva dalam pertumbuhannya. Mampukan setiap saksi baptisan orang tua baptisan yang ada untuk boleh dimampukan oleh Tuhan bersama-sama dengan orang tua mengarahkan, mendidik Reva dalam pertumbuhannya beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan dari Tuhan bagi dia, jauhkan dari sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, dan biarlah dia boleh bertumbuh dengan baik sesuai dengan tahapan usianya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan adik Reva, orang tua, bahkan seluruh saksi baptisan. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, silakan orang tua dan saksi baptisan membawa persembahan dan dipersilakan dulu. Mari dilanjutkan oleh terus. Terima kasih untuk Pendeta Yani Warongan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan sudah memimpin perjamuan kudus dan dilanjutkan dengan baptisan kudus. Terima kasih untuk Pak Pendeta Yani Warongan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Mari kita bangkit berdiri.
bersama-sama dengan semua umat Allah di segala abad dan tempat kita menyatakan pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saatnya kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih pujian dari kaum wanita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Masuk dalam persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari kita siapkan untuk sambil kulis menjalankan kita pujikan pujian dunia gemar dan sorak. Dunia gemar dan soraklah, Raja mulaimu. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu berkata. Bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memberikan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajar kasih-Nya, ajar kasih-Nya. Sekali lagi, dunia gemar dan sorak-sorak. Dunia gemar dan soraklah, Raja mulailah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ketika Engkau datang ke dunia ini, ada luapan ungkapan sebagian pujian tadi bahwa dunia gemar, dunia bersorak, dunia bersuka cita karena apa yang dinantikan, apa yang dirindukan Tuhan oleh banyak orang, bahwa genaplah terjadi. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami boleh mengalami kasih Tuhan karena Engkau datang hadir dalam hidup kami. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebagaimana firman-Mu. Yang mustahil bagi kami hidup di dalam kemustahilan, tapi di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih untuk kebenaran ini Tuhan. Tapi bukan dengan cara kami hidup sebagaimana keinginan kami, tapi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Di pagi ini Tuhan memberkati Pendeta Yani dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Maka bagi kami semua Tuhan yang menikmati persekutuan indah dengan Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan bersyukur untuk berkat-berkat-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lewati, bahkan di tahun 2022 yang akan kami akhiri. Saat ini Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dengan kesehatan, kekuatan, limpah berkat hikmat Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami kelaparan, Engkau tidak membiarkan kami kedinginan, tidak di tempat berteduh Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu semata di tengah krisis yang melanda dunia ini, Indonesia, bahkan kota kami Tuhan, bahkan berbagai prediksi yang ada, kami percaya kepada Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, terus teguhkan dan kuatkan hati kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan, sehingga tantangan pergumulan apapun yang akan datang dalam hidup kami tetap kuat dan kokoh. Sekalipun kami kadang-kala mengalami kesedihan, kekecewaan, tapi biarlah itu menjadikan kami semakin tahu siapa Tuhan yang sanggup menghapus air mata, yang sanggup membalut setiap luka kami, yang sanggup membangkitkan kami dari kekecewaan, bahkan yang sanggup memberikan pengharapan ketika kami kehilangan pengharapan. Biar kami meresponi untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kami, bukan mencari jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia ini, sehingga kami menjadi semakin terpuruk. Tuhan yang menjadi yang utama di dalam kehidupan kami, bagi kami pribadi, bagi keluarga demi keluarga, bahkan terlebih khusus bagi gereja-Mu. Dalam setiap kerinduan dan harapan Tuhan, doa yang kami naikkan kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan ada pengharapan, sehingga kami tidak letih lesu menjalani kehidupan ini.
Berkati kami semua, usaha pekerjaan yang kami kelola, kami jalani. Tuhan berkati semua kami jemaat-Mu Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih pergumulan yang kami hadapi lewat ada anak-anak, orang tua, suami, istri. Tuhan tolong kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang membuka jalan setiap apa yang menjadi gumul kehidupan kami. Tuhan tolong. Terima kasih kalau di hari ini kami bersama boleh menyaksikan ada satu anak kami yang boleh dibaptis. Tuhan berkati dan menaruh harap bahwa anak ini akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami beri. Tuhan kuduskan juga untuk pelayanan yang ada di GKRI Arabia ini. Dan untuk semua pemerintah yang ada, Tuhan berkati. Menjelang akhir tahun mereka boleh mengatur pemerintahan, bahkan mengatur keamanan Tuhan yang ada, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, terutama gereja-gereja dalam beribadah di tanggal 25 nanti, termasuk dalamnya gereja kami, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Kami boleh mengarahkan hati dengan sukacita di dalam ketentraman, ketenangan, dan damai surgawi boleh memenuhi setiap hati kami. Terima kasih, kami menyerahkan doa syukur permohonan kami Tuhan hanya dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, dan kita akan pujikan pujian doksologi, doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh pendeta. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.